Hai guys, balik lagi di Behind the Bricks. Kali ini aku lagi di rumah miring. Rumah dengan bentuk fasad yang miring, strukturnya miring, dan bahkan elemen-elemen interior juga miring. Penasaran kan seberapa miringnya? Yuk ikutin Asur ya. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Mas Budi nih dari Budi Pradono Architects. Pak, apa kabar Pak? Siap, baik. Pengen nanya dong Pak, buat rumah ini nih keren banget. Kayaknya luas bangunan dan luas lahan tuh berapa sih Pak? Luas lahannya 8 kali 20, 160. Terus kemudian bangunannya total 320. Mungkin dari konsep desain keseluruhannya itu gimana Pak? Boleh diceritain nggak? Jadi sebenarnya desainnya itu sangat site spesifik karena karena studio kami berbasis research. Jadi kita selalu melakukan respon pada situasi lingkungannya gitu. Nah, karena lingkungannya ini daerah Pondok Indah itu menurut saya memang tempat yang ya cukup nyaman ya. Yang tinggal di sekitar sini banyak, dari pengacara, artis ya, musisi ya. Rumah-rumahnya itu rata-rata berpagar tinggi. Terus ya sebagian banyak sekali yang mengadopsi bangunan modern dengan kolom Doric ya atau Ionik tinggi, terus kemudian ada cat emas-emasnya gitu. Jadi itu mungkin salah satu simbol sukses mereka dari daerah berjuang di Jakarta ya. Nah, lalu bagaimana kita merespon itu? Jadi saya merasa kita perlu sekali membuat satu statement. Jadi saya memberikan judul bahwa architecture as device, sebagai alat kritik bagi lingkungan. Jadi saya pikir bagaimana kalau membuat sesuatu yang polos putih berdiri gitu dengan melepaskan semua identitas kesuksesan. Tapi kemudian saya berpikir bagaimana kalau ini dimiringkan. Nah, kita miringkan 70 derajat itu supaya antitesis itu kuat. Jadi antitesis kuat bahwa orang sukses itu tidak harus tinggal di rumah yang dengan kolom, tapi kita ketidakstabilan itu menunjukkan sukses juga sama. Jadi antitesis itu message kita. Kalau boleh tahu antitesis itu apa sih Pak? Antitesis itu dari sesuatu A lawannya B gitu. Jadi kalau yang tadinya kotak biasa, kita bikin yang miringnya gitu. Oke, I see. Pak, menarik nih, pas aku masuk nih ngelihat pagar yang zigzag ini apa nih Pak? Sama secara keseluruhan karena itu miring, terus kita menemukan bahasa ya, kayak bahasa segitiga, bahasa miringnya ini kita multiplikasi jadi pagar gitu aja. Jadi semuanya satu tema yang utuh gitu. Berarti ini dilakukan juga dengan custom ya sendiri ya? I see, oke. Mungkin kita bisa masuk kali ya? Oh ya, boleh, siap. Oke, nah untuk carport sendiri ini Pak, ini kira-kira lebarnya berapa sih Pak? Apakah mobil muat ya di sini atau muat, Pak? Benar. Ini 6 meter. I see. Kalau misalnya mau tanya nih Pak, dari rumah ini sendiri tuh memang bangunnya tuh renovasi atau dari nol sih Pak? Oh, dari nol. Kalau dari nol, aku lihatnya kayak tanamannya banyak banget nih Pak. Tanamannya ini tuh memang dari existing sebelumnya atau ditanam sih Pak? Kita tanam baru ya. Jadi memang ownernya pecinta tanaman, saya juga cinta tanaman. Jadi kita mulai menseleksi ya. Ya ini pohon pule, itu pohon kokri. Ya. Jadi supaya teduh ya. Terus ini kamboja. Jadi memang area di sini seperti bangunan tradisional, selalu ada welcoming itu sesuatu lounge yang terbuka. Penghijauan ya? Iya, jadi saya merasa memang tidak harus satu rumah itu selalu tertutup. Terus saya pikir seperti rumah tradisional, di lantai bawahnya diangkat dengan kolom-kolom itu, saya menurut saya
itu bagus. Terus kita interpretasikan lagi. Jadi paling kebutuhannya dasar aja, hanya dapur atau pantry, kolam renang, udah cukup gitu. Cakep sih, memang dari komposisi sendiri memang peletakan ini memang udah dari desain Bapak sendiri ya? Iya. Secara ideal itu posisinya tuh memang gimana sih Pak kalau misalnya ngomong tentang kolam renang gitu? Ya sebenarnya ini elemen aja supaya tetap dingin ya. Nah, terus kita menciptakan ruang, tadinya ruang study ya, tapi bisa dipakai ruang makan atau apa aja, ruang study yang melayang gitu. Jadi karena ini sudah miring, jadi semuanya tinggal diinsert gitu. Itu sesuatu yang melayang, terus kemudian nature-nya melakukan intervensi nature, jadi alamnya terus gitu. Sambil jalan deh. Ini dari dinding kan kita perlu ada penetrasinya ya, supaya mataharinya masuknya nggak direct, jadi kita ada tanaman yang menurut saya sebutannya kita menyebutnya soft fence. Soft fence, jadi sangat soft, tidak suka yang hard gitu. Oh iya Pak, aku teman-teman nih penasaran nih, kadang-kadang kalau tadi ngomongin tentang pohon gitu ya. Pohon kan akarnya kadang-kadang kita mau taruh pohon yang gede, tapi akarnya tuh bisa ngeganggu struktur gitu. Gimana sih Pak? Mungkin biar nggak ganggu struktur gitu. Ya, tergantung jenis pohonnya ya. Jadi kalau jenis pohonnya yang akarnya melebar, ya itu perlu sekali kita menciptakan di bawahnya ya seperti benteng itu, beton yang dicor supaya nggak bisa ditembus. Gitu. Tapi makanya pemilihan pohonnya itu memang penting ya. Untuk dari style architecture sendiri nih Pak, dari style architecture rumah ini tuh style architecture apa sih Pak? Ya sebenarnya saya nggak terlalu suka bicara style ya, tapi intinya karena tadi antitesis, jadi kita membongkar keadaan yang sudah ada, makanya itu sebutannya dekonstruktivism atau deconstruction, deconstruction architecture. Menarik. Jadi yang standar kita non standar, karena mempertanyakan, membongkar apakah rumah harus ada living roomnya, itu kita bongkar semua. Biasa kalau dari owner sendiri tuh pakai ruangan ini buat apa? Buat apa lagi nih Pak biasanya? Ya biasa di atas bisa dipakai yoga, ini ya minum, makan pagi, breakfast gitu. Wah, kalau ada event-event kayaknya bisa juga ya di sini. Iya, bisa. Pak, untuk buat strukturnya sendiri ini dia pakai material apa sih Pak? Ini namanya metal ya, baja. Itu yang cukup besar nih, 30. Jadi saya suka sekali ekspresi yang jujur ya, yang real. Jadi saya suka mempertahankan baut-bautnya, bajanya kelihatan sangat powerful gitu, saya senang banget. Iya sih. Gimana sih Pak biar akhirnya tuh ini tuh bisa dimiringin, jadi terus tetap kuat gitu loh Pak? Kalau tetap kuat, soalnya kita harus kerjasama sama ahli structure ya, supaya ada hitungannya di dalam komputer. Kalau gempa bumi nggak kenapa-kenapa, jadi mereka akan menentukan setelah dibor kondisi di bawahnya harus di pondasi yang kuat supaya dia tidak jatuh gitu. Jadi ada perhitungannya, ketebalannya segala macam udah dihitung sama mereka. Gitu. Berarti kolom ini sama kolom yang ini tuh beda ya Pak? Beda kekuatannya, dorongannya, karena dia banyak mendorong ke sana ya. Jadi betul sih, itu lebih kuat. Gitu. Aku notice itu lebih tebel ya Pak? Iya, lebih tebel akhirnya. Oke Pak. Wah, bagian sini ada apa nih Pak? Di ruangan apa ini namanya? Ini study room ya. Ini dipakai buat owner buat bisa study room ya? Atau meeting juga bisa ya Pak? Boleh, meeting juga bisa. Memang ownernya sendiri kan emang seniman ya Pak? Iya, ini koleksinya dia. Ya. Ini seniman Bandung, namanya Mas Asmujo ya. Orangnya seperti ini, Asmujo namanya. Teman saya juga ini. Nah, dia memang dia gini, dan ini bukunya ditumpuk real supaya nggak jatuh. Keren banget. Wah. Tapi idenya dia sendiri nih. Ini tuh ruangan apa nih Pak? Ini powder room, jadi ya kalau orang mau tamu ke toilet ya di sini bisa dandan gitu.
Memang ekspresinya saya senang sekali ada structure kolom yang melakukan intervensi di dalam ruangan gitu. Jadi kayak ada kolomnya nongol gitu, saya senang banget. Jadi memang Bapak tuh suka expose banget ya kok konstruksinya dan kolom-kolomnya ya. Iya. Oke. Mungkin kita bisa naik ya Pak? Ya. Next ya. Yuk. Oke, kita coba naik ya. Pak, ini kok tangga bisa kayak melayang gitu sih Pak? Gimana sih ceritanya? Iya, karena saya merasa bahwa tadi konsep deconstruction, jadi semuanya non standar. Saya ingin juga tangganya ringan, melayang seperti terbang gitu. Jadi memang ini hanya diikat oleh baja yang diameternya 16 mili ke atas ya, dari bawah ke atas gitu supaya dia kelihatan terbang. Jadi saya merasa bahwa experience orang naik itu mengalami satu ruangan yang berbeda-beda, dan itu menurut saya menarik. Nah, ini bordes hampir ending kan, nah jadi dikasih taman, green garden. Wah, terus roofnya iya, itu juga ada gardennya gitu. Oh, ini ekspresi ya, greennya itu tetap dimunculin ya. Iya betul. Kita udah nyampe lantai 2. Ini kita masuk kamar Master bedroom. Wow. Jadi sebenarnya saya merasa bahwa meskipun kita berada di lantai 2, saya ingin kita merasa di lantai 1, sehingga saya membuat tanaman. Ini ada pohon pule yang saya tanam di lantai 2. Ini menurut saya ya kualitas ruang seperti ini yang saya senang gitu. Wah, berarti emang mau menyatukan orang yang dalam juga dengan alam juga di luar ya? Betul. Dengan bukaan-bukaan ini, lebaran bukaan ini tuh memang intensional atau gimana Pak? Ya, intensional supaya lebih terang. Terus dari sini kan kita lihat ekstrim banget nih. Dari view sendiri juga luas banget ya Pak, bisa ngeliat dari kawasan-kawasan yang luar juga. Iya. Oh, ini berarti kolom struktur dari bawah sampai ke atas ini ke atas banget ya Pak? Iya betul. Oh, ini expose-nya. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, dari atapnya sendiri itu dia pakai material apa sih Pak? Oh, atapnya metal, karena ini memang konsepnya semuanya metal. Cuman yang penting itu adalah kualitas ruang yang kita rasakan. Jadi di sini karena ini semuanya metal, ini ada unsur kayu supaya terasa resort. Terus dari sini kita bisa menikmatin sisi ketinggian tanaman. Nah, di sini kokri daunnya kecil-kecil, ini pule daunnya lebih lebar-lebar. Nah, menurut saya ini kualitas ruang yang menurut saya cukup bagus untuk dilihat. Yang diseimbangkan dirasakan juga ya? Ya. Dirasakan ya. Untuk dari setback sendiri nih Pak, ini berapa? Ini 2 meter. 2 meter. Terus ini memang ini ada setback ya? 1 meter ya, supaya tidak ada batas yang menutupin dengan tetangga, terus kita bisa masih dapat view gitu. Terus kita kasih tanaman soft untuk memakan. Oh iya, yang tadi di bawah tadi dimention ya Pak? Ya. Oke, baik. Mungkin dari lantai ini cuman ruangan ini aja atau gimana nih Pak? Oh, di dalam ada bathroom ya. Kita ke bathroom. Coba kita lihat bathroomnya ya. Nah, di balik cermin ini sebetulnya ruang ganti baju ya, ruang ganti baju kita. Oh, iya. Ini juga jendelanya juga ngikut ya Pak, miring-miring. Iya, miring semua. Oh wow, kamar mandinya gede banget ya Pak? Ya, memang saya merasa penting sekali untuk menciptakan kamar mandi yang besar. Saya merasa memang dengan kepadatan Jakarta kita stres ya di Jakarta, waktu pulang kita mau rest ya. Jadi memang dari analisis kami memang kita sekarang itu menjadi seorang yang bergantung dengan digital ya, dengan internet ya. Jadi kita merasa bahwa kamar mandi itu jadi tempat rest. Jadi kita bisa berlama-lama, habis mandi juga bisa duduk, terus bisa sambil baca, sambil WhatsApp gitu. Betul banget. Dari aku notice ya Pak, opening buka-bukaannya itu geometrinya tuh ada bukaan tertentu yang pengen mau dimasukkan atau gimana sih Pak? Sama, jadi supaya pencahayaannya bagus, tapi ini tema segitiga yang dari depan ke belakang itu tetap ada. Konsisten ya? Iya, konsisten, ada di mana-mana, termasuk dari atas. Dari material sendiri nih Pak, ini semua juga custom ya atau gimana nih Pak? Iya, semuanya custom. Kita desain sendiri nih. Ini dari material, ini marmer ya Pak? Iya, marmer.
Wow. Dan atasnya dia pakai perforated tuh mungkin buat kesan Ya, supaya pencahayaannya dinamis ya Pak. Iya. Oke, coba kita ngelihat di Lantai berikutnya. Wah, ini agak dramatis ya Pak yang buat lantai berikutnya nih Pak. Iya, ini saya suka sekali ada intervensi tanaman, nature yang intervensi arsitektur ya. Dan view-nya juga ke belakang ada apartemen gitu, keren juga ya Pak. Iya, itu apartemen Pondok Indah dulu waktu pas kita dibangun dia belum ada. Oh. Yuk, ini kita masuk ke kamar tidur. Oh, ini kamar tidur juga ya Pak? Iya. Jadi sebenarnya ini kamar tidur tamu, cuman memang saya suka sekali ada structure yang surprise di dalam bangunan. Jadi non standar gitu. Ini juga almarinya non standar. Wah, ini juga custom ya Pak? Iya, custom. Miring-miring gini. Berarti aku tuh kayak kalau misalnya ruang tamu biasanya kan di lantai 1 ya Pak. Ini kok bisa kayak di lantai paling atas gitu? Iya. Memang saya senang sekali untuk mencoba mengutak-utik programming. Jadi ini disk programming ya. Jadi istilahnya bagaimana kita menciptakan arsitektur yang baru dari programming ya. Kita pindah-pindahin gitu. Nah, ini memang untuk tamu ya, seniman yang mungkin harus menginap di sini. Terus makanya ada lounge di sini. Ini lounge berarti ya? Ya. Buat ngobrol-ngobrol. Ya, betul. Berarti living area, cuman mungkin lebih private nggak sih ya? Iya, terus semua jendela bisa dibuka. Kalau aku tadi notice nih Pak, nih bangunan sebelah nih nyambung atau gimana nih Pak? Itu koleksi. Koleksi dari ownernya sendiri ya Pak? Iya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lagi tentang project ini Pak di sini Pak? Siap. Dari proses desain dan proses konstruksi itu berapa lama sih Pak? Desainnya setahun ya. Waktu membangunnya sempat molor, jadi 3 tahun. Oh 3 tahun ya Pak. Mungkin kalau misalnya dari proses desain dan proses konstruksi gitu ada nggak sih mungkin tantangannya yang nggak pas desain ini? Ya mungkin tantangannya banyak ya. Salah satunya mungkin kalau ukuran Indonesia itu memang workmanship-nya orang itu bagus-bagus ya. Orang tradisional tuh tukang-tukang tuh banyak sekali yang bagus, cuman nggak ada sistem edukasi yang bagus, gitu aja. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan di Australia itu ada sistem semua tukang harus belajar itu 1 kali per minggu selama 4 tahun gitu. Jadi dia akan mengarah ke profesional, itu akan memudahkan arsitek untuk bekerja, kira-kira gitu. Jadi ada training untuk membaca gambar gitu. Jadi problem memang kalau kita punya bangunan rumah gitu, kadang tukangnya bisa baca gambar, jadi kita harus jelasin gitu ya, ada banyak masalah itu, kira-kira gitu. I see. Menarik ya teman-teman, kayak bahkan saya untuk desain ini memang perlu waktu dan benar-benar presisi yang diperhatikan ya gitu, supaya bahkan tukang-tukang sendiri juga bisa ngerjain dengan baik gitu. I see. Kalau dari Mas Budi sendiri dalam mendesain ada nggak sih tips mungkin untuk teman-teman yang pengen desain rumah yang lebih ekspresif dan lain-lain, apa sih yang mungkin tips atau pesan untuk teman-teman nih yang lagi nonton? Ya sebenarnya
definisi rumah itu berubah sejalan dengan waktu. Jadi mungkin sebelum pandemi dulu setiap orang dituntut untuk punya rumah, menyicil rumah bahkan sampai 30 tahun, 25 tahun gitu ya. Terus kemudian organisasi rumah juga sangat rigid, selalu ada ruang tamu gitu. Tapi sejalan dengan waktu itu berubah, apalagi setelah pandemi. Setelah pandemi itu mungkin banyak sekali teman-teman saya yang jadi, saya sendiri juga ya, jadi digital nomad gitu. Digital nomad. Kenapa kita harus punya rumah di sini? Kita bisa punya rumah di mana-mana di seluruh dunia ya. Ya. Jadi tiap bulan bisa ke Bali, tiap bulan bisa ke Paris misalnya. Oh iya. Jadi itu menurut saya penting. Jadi untuk teman-teman arsitek penting sekali untuk membuat satu riset atau analisis, mulai dari ya analisis situasi politik, terus situasi terkini, terus analisis dari ownernya sendiri. Jadi kita bisa mengajukan satu proposal yang responsif pada situasinya gitu. Jadi dia bisa timeless gitu. Tapi jadi secara bentuk itu sebenarnya kita tidak harus terpaku pada satu style ya. Itu akan menjebak kita sebagai arsitek, akan terkurung di situ. Jadi menurut saya sebagai arsitek tapi seperti seniman yang dengan cara pikir metodologis tapi juga sangat open minded gitu. Jadi mungkin contoh misalnya rumah ini itu ada ruangan bathroom yang besar, itu mengakomodir generasi Z, jadi generasi yang harus sangat bergantung pada internet. Nah itu menurut saya penting ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau semua arsitek cara berpikirnya seperti itu ya, jadi ada respon pada kota, pada lingkungan, itu menurut saya menjadi hal yang esensial, sehingga kalau dirangkai itu menjadi satu kesatuan yang kotanya jadi sangat menarik dan dinamik gitu. Oke Pak, mungkin dari House Tour itu mungkin itu aja. Makasih banget Pak, kita bisa house tour rumah ini. Mungkin teman-teman pengen ngelihat karya-karya lainnya Mas Budi, bisa kemana nih Pak? Oh, ada di website. Di website. Websitenya apa nih Pak? Bisa disebutin nggak? Websitenya www.budipradono.com. Oke, bisa dicek aja langsung. Siap. Instagramnya juga ada ya Pak? Instagramnya ada. Instagramnya Studio BPA. Studio BPA. Oke teman-teman, itu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan juga like. Dan juga jangan lupa untuk comment mungkin kalau ada tanya-tanya lagi. Dan see you next time. Bye-bye.